Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pembahasan kali ini kita membahas sesuatu ya bisa dikatakan penting, bisa dikatakan juga mungkin tidak terlalu penting. Tetapi sebenarnya seringkali kata-kata probiotik dan prebiotik ini disebutkan tapi salah dalam pengaplikasian atau tujuan yang dimaksud. Nah, ternyata di sini masih banyak para petani atau pembudidaya yang salah dalam mengartikan atau menyebutkan kata-kata probiotik dan prebiotik. Nah, ini sebenarnya beda-beda dikit nih. Ini cuma beda huruf O dan E nih. Jadi yang satu pakai probiotik pakai O, yang satu prebiotik pakai E. Nah, ini mungkin masih petani pemula atau mungkin pemain lama. Ini juga kita juga tidak perlu mengorek dalam hal itu, dan ya terserah aja lah, yang penting usahanya lancar, budidayanya lancar. Nah, tetapi yang ingin kita sampaikan adalah antara probiotik dan prebiotik ini meskipun kata-katanya mirip, ini sebenarnya berbeda. Dan kemarin tuh ada yang menanyakan kepada saya, jadi bahkan ada juga yang menanyakan di YouTube di kolom komentar ya. Nah, pertanyaannya begini nih, nah Bang, prebiotiknya memakai merek apa? Pertanyaannya begitu. Nah, kita juga bingung. Nah, ini prebiotiknya pakai apa? Ini prebiotik kan banyak tuh, pakai gula molase kan banyak itu. Apa namanya? Merek-mereknya kan banyak. Ada Kembang Gula, ada Kembang Melati kan, seperti itu. Nah, ya kita jawab aja ya. Untuk prebiotik kita biasa memakai gula molase, ya, bisa gula merah, bisa gula apa? Gula pasir itu gula putih. Dan sebenarnya kata-kata probiotik ini sudah tidak asing lagi bagi kalangan petani ataupun bagi kalangan pembudidaya ikan. Nah, jadi perlu diketahui meskipun kata-katanya ini mirip antara probiotik dan prebiotik, secara istilah ataupun bahannya ini sebenarnya berbeda. Jadi yang satu probiotik, yang satu prebiotik, ini beda-beda tipis. Kalau probiotik ini adalah jenis bakteri yang positif, bakteri positif atau bakteri baik, dan bakteri ini biasanya hidup di sari-sari makanan bersih yang sudah difermentasi, yang mana fungsinya si bakteri tersebut atau probiotik tersebut adalah membantu dalam proses penghancuran makanan, dalam proses pencernaan makanan, dan sekaligus juga membantu dalam proses pembuangan. Jadi kalau kita ngomongin probiotik, kita tuh ngomongin bakterinya, jadi ngomongin bakteri positifnya. Tetapi kalau kita ngomongin prebiotik, itu adalah merupakan bahan yang bisa mempertahankan kelangsungan hidup daripada si probiotik tersebut atau bakteri tersebut. Jadi kedua bahan ini intinya simbiosis mutualisme, jadi saling bersinergis. Jadi intinya probiotik ini butuh yang namanya prebiotik loh. Jadi untuk memaksimalkan kerja si probiotik tersebut butuh yang namanya prebiotik, makanan prebiotik. Jadi simpelnya gini ya wes, kalau probiotik kita nih berbicara tentang bakteri positif, dan kalau prebiotik ini makanan dari si bakterinya tersebut, jadi agar bakteri tersebut bisa bekerja lebih maksimal. Ini molase atau prebiotik, kalau ini probiotik, probiotik. Udah subscribe belum? Kalau belum, awas lo ya, jombet lo. Dan sebenarnya secara tidak langsung pun kita ini seringkali mengkonsumsi yang namanya probiotik. Jadi misalnya contohnya nih yang sering kita lihat kayak di Indomaret atau Alfamart, ini seperti hanya Yakult, seperti yogurt, seperti susu, atau yang masih yang masih alami seperti tempe, seperti tahu, seperti fermentasi tape, itu juga termasuk probiotik. Kalau prebiotik ini seperti molase, seperti gula. Ini gula, ada gula putih, ada gula merah,
Atau seperti buah-buahan seperti nanas, pisang, pepaya itu juga termasuk prebiotik. Dan kalau probiotik yang untuk pertanian atau untuk perikanan seperti M4 ini ada yang dikhususkan untuk pertanian atau untuk perikanan, bahkan untuk peternakan juga ada ini M4 ini. Kalau untuk khusus untuk ikan ini seperti Aquaenzym, seperti Afro, dan tentu masih banyak yang lain lah. Nah, jadi intinya probiotik, prebiotik ini beda. Yang satu pakai O, yang satu pakai E, yang satu bakteri, yang satu makanan untuk si bakteri. Dan wis gitu aja. Apabila ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar, atau misalkan ingin merequestkan sesuatu atau hal yang lain bisa dituliskan di komentar juga. Dan wis gitu aja. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, 1 menit ya.